RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Saya Siti Rahman, namanya dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, tepuk tangan dong. Wow, desa apa? Kalimantan Selatan tuh tinggalnya di desa apa? Tebalung, Kecamatan? Harwai. Kabupaten? Kabupatennya Tebalung, Kecamatan Harwai. Oh ya. Kok ibu tahu RDAY dari mana? Lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube. Ya. Sekarang ada pertanyaan apa dari Kalimantan Selatan? Ini saya datang ke sini mau sedekah buat anak yatim. Mau sedekah buat anak yatim. Emang hajatnya apa? Saya kan dagang. Yang dijual apa? Baju, Pak Haji. Baju. Iya. Terus? Ini pergi ke pasar-pasar gitu. Saya itu mau modal lah. Modal. Iya. Butuh modal berapa? Ya sekitar 500-an lah. 500 juta. Kalau dapat 500 juta dari Allah, duitnya mau buat apa? Buat modal dan sedekah lagi ke anak yatim. Oh, sedekah karena. Iya. Ibu udah tahu belum caranya dapetin duit 500 juta? Belum. Nah, bikin takjub Allah dulu. Ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain ibu baca Quran. Saya bangun Pak Haji, cuman ini kan karena saya udah tua ya, ngajinya itu susah. Gampang. Ibu beli balsam, colek balsam taruh di mata ini, ibu. bukan itu Pak Haji. Apa? Penglihatan saya itu kurang. Apa? Rabun lah. Kurang melihat itu. Oh, matanya buram. Gampang. Iya. Orang yang matanya buram bisa sembuh kalau dia nggak pernah ngeremehin orang. Jadi ibu nggak boleh ngeremehin orang. Iya. Ibu tuh suka ngeremehin orang. Siapa tuh? Bisa suami, bisa anak, bisa orang terdekat. Jadi orang yang suka ngeremehin biasanya matanya buram. Nanti bisa sembuh gak? Bisa. Colek alat kelamin ibu, taruh di mata. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, mau mandi 9 kali, habis mandi 9 kali. Umur ibu berapa? 53. Enggak sampai 53 hari udah sembuh. Ibu udah bisa ngeliat alat kelamin laki-laki kelihatan jelas. Sekarang lihat alat kelamin laki-laki jelas gak? Ada lagi pertanyaan? Ini Pak Haji, saya ini mau privat aja ke Pak Haji. Ya, boleh. Ya. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya. Bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Muhtar dari Rangkas Bitung. Mukhtar dari Rangkas Bitung. Pertanyaan apa Mukhtar? Ini Pak Haji, di rumah saya kan warung sayuran. Jual warung sayuran. Iya. Matang apa mentah? Mentah. Mentah. Iya. Awalnya sekarang omset lagi menurun Pak Haji. Omset menurun. Iya, omset menurun. Jadi saya sama istri tengkar terus nih. Bertengkar mulu sama istri. Iya, lantaran omset itu. Nah, jadi saya inisiatif buka es kelapa. Itu kira-kira bagusan di rumah apa di es kelapa Pak Haji? Buka es kelapa di Di mana Serpong. aja bagus. Di Serpong bukannya. Di Serpong Iya, bagus. istri di Rangkas. Di Rangkas bagus. Di mana aja. Oh, Ini gitu. saya buka RDAY jauh, pinggir sawah, macet IPB. Tuh tamunya kemarin dari Swedia, dari Amerika, dari Dubai, oh dari Ethiopia. Suaminya orang Ethiopia, istrinya orang Sukabumi. Kan datang kemarin tuh yang negro. Nah, jadi di mana aja gampang, tinggal dipanggil dulu. Cara manggil pembelinya, kamu cebok alat kelamin kamu, masukin ke dalam panci, kasih pandan 9 lembar, kamu tulis hajat kamu, nanti dinyalain kompornya kecil, jangan gede-gede, kamu aduk pakai centong. Alat kelamin laki-laki dijual, alat kelamin perempuan dibeli. Alat kelamin perempuan dijual, alat kelamin laki-laki dibeli. Ulang-ulang sampai 99 kali. Dagangan saya rame, dagangan saya habis,
untung bersih saya sehari 10 juta. Terus diulang-ulang sampai 999 kali, sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 40. Nggak sampai 40 hari dagangan kamu rame banget. Omsetnya satu hari 10 juta. Amin, amin. Ini udah dipraktekin sama Ibu Susi orang Semarang. Tadi privat. Kalau untuk sayurannya yang dirangkas istri saya gimana Pak Haji? Dia kan Sama lo yang ngomong aja, dagangan sayuran yang dijual istri saya di Rangkas Bitung, alamat dagangnya ini rame banget, pada antri. Yang beli rame. Untung bersih satu hari 10 juta. Jadi 10 juta. Bisa? Bisa Pak Haji, Ya. bisa. Ibu apa? Ini berlaku buat semua. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gemeter ya. Saya pertama kali kesini Pak Hah? Haji. Pertama kali kesini. Pertama kali. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Subang. Subang. Iya. Apa kegiatannya di Subang? Saya jualan bubur bayi, tapi kerja di orang gitu. Tapi Jualan? sekarang bubur bayi. Bubur bayi. Bubur khusus bayi. Khusus bayi ya. khusus bayi. Iya khusus bayi. Mungkin besok saya nggak jualan gitu kan. Deg-degan. Nggak apa-apa. Kalau deg-degan pegang tete. Biar nggak deg-degan pegang tete. Tetenya ada nggak tetenya? Hah? Saya pertama kali kesini tadi alhamdulillah dapat apa ya? Dapat kejutan Pak Haji. Dapat kejutan. Gimana kejutannya? Sendal hilang. Kapan hilangnya? Tadi udah sholat tarawih. Habis sholat tarawih sandal hilang. Tapi alhamdulillah ada. Karena gini, saya ikhlas, udah nggak apa-apa. Udah saya nggak ada hilang. Nggak apa-apa, saya ikhlas itu dari Ta'ala gitu. Pas saya mau turun gitu, pas lihat, ih kok saya kayak sendal saya ya gitu. Saya tanya, Teteh, maaf itu kayak sendal saya ya. Oh iya, ini ketukar kali, cerita gitu. Sampai saya langsung dibilang, oh iya sendal saya, makasih ya Teh gitu. Ya, Kalau hilang ketemu lagi. ketemu lagi gitu kan ikhlas, karena ikhlas itu Harusnya gitu kan. kalau saya boleh Gimana? tanya, kalau saya boleh tanya, itu sandal dulu beli harganya berapa? 250. 250.000. Iya. Hajatnya ibu kalau saya boleh tahu berapa tuh nilai hajat ibu kalau saya boleh tahu? Misalkan hajat ibu 500 juta. Iya, Justru betul. dengan sandal hilang, Iya. kita kesempatan terkabul. Pokoknya, ibu sumpahin, pokoknya kalau sandal saya nggak ketemu, utang saya yang 500 juta lunas minggu ini. Begitu. Udah tadi di alamatnya ngecap gitu. Iya. Udah gitu. Tapi Kata jangan Pak Haji dicari-cari gini kan. lagi. Kata Pak Haji. Kalau "Lihat, Mas, ibu lihat lihat, orang, tengok gini." kalau ibu lihat itu orang pakai sandal ibu, jangan ibu tegur, pura-pura nggak lihat aja. Oh gitu ya. Padahal udah tadi ngecap gitu pas kelihatan. Ih penasaran gitu kan. Jangan. Oh jangan ya. Kan udah ngucap. Pokoknya kan ucapan adalah doa. Pokoknya kalau sandal saya sampai nggak ketemu, utang saya yang 500 juta lunas minggu ini. Gitu. Ini kan jeleknya bapak-bapak juga gitu, sandalnya hilang. Udah nyumpahin tadi malam. Pokoknya kata bapak tuh, kalau sandal saya nggak ketemu, utang saya lunas minggu ini. Saya bilang, Pak, pasti terkabul. Udah jangan dicari sandalnya. Sayang Pak Haji, dicari. Ya Allah, udah dia sumpah-sumpah, dia nyari. Dan yang repot, dia turun tangga, ibu yatim pada tidur, dibuka roknya. Nyari sandal di rok ibu yatim, ya nggak mungkin ada lah. Udah disumpahin aja. Iya. Pokoknya. Terus kedua nih Pak, baru ingat saya. Jadi gini Pak, kan tadi kan saya ngobrol sama tamu saya, Mbak, apa yang bikin hajatnya kamu terkabul? Orang-orang mah setahun, orang-orang mah sebulan, kamu mah cuma 2 hari. Udah gitu nilainya
100 juta lagi. 2 kali jadi 200 juta. Apa yang kamu terkabul? Jadi gini Pak, kalau Bapak ngomong sama orang dan orangnya itu ngomongnya sombong atau ngomongnya tinggi, Bapak ngucap, saya juga pasti kayak dia, saya juga pasti bisa kayak dia, saya juga pasti bisa kayak dia, begitu. Dan itu terkabul tuh tamu saya, cair 100 juta 2 kali dalam waktu 2 hari. Jadi pada saat dia, alhamdulillah tabungan gue misalkan 100 juta, gue juga pasti kayak lu. Jadi kesombongannya dia, jangan Bapak dan Ibu sakit hati. Iya, ikutin. Namanya main pinggiran. Kayak Bapak dan Ibu ingat ya, kalau zamannya Bapak dan Ibu tinggal di kampung, pemilihan kepala desa, yang pemilihan ada di sono, kita main pinggiran, ya kan? Nah, jadi begitu. Tadi saya baru dapat ilmunya. Jadi kalau ada orang ngomong sombong, ada orang ngomongnya tinggi, Bapak dan Ibu ngomong dalam hati, gue juga bisa kayak lo, pasti gue kayak lo juga, sama gitu. Iya, syukur saya kesini seneng banget ya Pak Haji ya. Itu kan nggak nonton di Tadi gue YouTube, padahal pesen dari YouTube. Tadi gue pesen sama YouTube terus gitu. Gue pesen sama YouTube. Kirimin orang Subang pakai bajunya warna biru, kenapa dikirim yang merah? Pertanyaan apa? Alhamdulillah seneng banget gitu. Pertanyaan apa? Ya mau deg-degan. Telanjang. Biar nggak Kita deg-degan. mudah-mudahan Pak Haji ada, terus mudah-mudahan enggak mudah-mudahan ya Pertanyaannya pasti. apa? Pertanyaannya apa? Saya ada anugerah Pak Haji. Anugerah, tapi saya pengen awalnya itu sedekah gitu aja. Boleh. Ijab gitu ya. Boleh nanti ijab ya. Iya. Sama anak pengen yatim ijab. tahajud ya. Iya. Boleh. Pak Haji. Paksain ya. Iya. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ya. Bogor Pak, Cilengsi. Dari Bogor, Cilengsi, Warna Herang ya. Warna Herang. Saya Pertanyaan apa? cuma saya ini sakit dari tahun 2016. Sakit apa? Justru saya diperiksa tuh nggak ada penyakitnya Pak. Sampai sekarang ini. Sakit nggak ada penyakit. Nah itu sampai sekarang ini yang dirasa tinggal leher ini kayak ada yang melilit. Kayak ada yang melilit. Iya. Sekarang pertanyaannya pengen sembuh atau Nah, pengen itu. kambuh? Pengen sembuh Pak. Kalau tidur, copot celana dalam Bapak, kalungin di leher. Umur Bapak berapa? 59. Nggak sampai 59 hari nanti sembuh. Amin. Oke? Oke Pak. Sip. Ibu apa? Saya pertanyaan segitu aja Pak. Terima Ya, kasih. praktek ya. Ya. Copot, kalungin di leher. Ibu apa? Ayo. Pak Haji, ini saya mau nyerahin uang yang 10 juta mau itu tadi apa? Mau sedekah. Mau Sedekah. sedekah? Iya, 10 juta. Kok ibu nekat mau sedekah 10 juta? Gimana ceritanya? Yang lain aja nggak berani sedekah 1 juta. Ini sedekah 10 juta. Ya, saya Apa yang minta- bikin lo nekat? Iya, nekat, semoga Allah memberikan saya ini yang mau saya minta tadi. Minta modal uang 500 juta tadi. Oh, Ya. lo tinggalnya di mana? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Apa yang bikin ibu kok pede bener mau sedekah 10 juta? Apa? Karena saya yakin. Oh, karena yakin. terkabul. Berarti yang hadir di sini pada nggak yakin nih. Ya udah. Ya udah ya. Ibu tulis nama sama hajat sama nomor HP-nya. Tulis. Nanti kita ajarin ya. Jauh-jauh dari Kalimantan. Nanti kita privat. Di Hotel Alana aja besok ya privatnya ya. Di Hotel Alana Sentul. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Jauhari. nama saya Jauhari. Jauhari. Ya. Jauh bener lu nih. Jauh bener. Pertanyaan apa Ri? Saya usaha klinik gigi. Apa? Klinik gigi.
Klinik gigi Ya. Pengen rame. rame, Iya, lagi menurun soalnya. gampang lari. Lo cebok alat kelamin kamu, Ya. masukin ke dalam panci, Ya. kasih pandan 9 lembar, tulis hajat lo, Ya. lo cari centong, Cari centang. lo aduk. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Iya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Bolak-balik 99 kali. Itu- Klinik saya gigi di jalan ini rame banget. Amin. Antri. Amin. Untung bersih dari klinik gigi satu hari 10 juta. Amin. Nah gitu. Kayak gue punya anak gue kan buka klinik Iya. di Ciherang Pondok, Darul Ulum, dekat Darul Ulum Ciherang Pondok, Cikeretek, klinik dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu anak gue nggak percaya, ilmu gue ini nggak percaya karena kan dia dokter kan. Apaan sih papa itu? Ih jorok papa. Enggak lo gue kerjain. Sekarang anak gue sampai sujud-sujud sama gue. Papa, tamunya banyak banget. Antri sampai 120 sehari papa. Udah gue kerjain aja terus. Sekarang percaya nih. Itu tiap hari Pak Haji. Tiap hari. Umur lo berapa? 32. 32 hari paling lama. Udah nanti tamunya banyak. Itu- Pasiennya banyak. Kerjanya pagi apa malam? Ngerjain deh. Iya. Sehari 3 kali. Oh, sehari 3 kali. Bebas. Ini juga Pak Haji pengen punya tanah sama pengen punya apa? Ya nanti kan kalau untung lo kebeli tanah. iya, Kerjain iya. dulu. Ini ya. Ini anak gue ini sujud-sujud nih. Iya. Tamunya kadang 150 orang. Iya. Tiap hari. Iya Pak Haji. Klinik di Ciherang Pondok, dekat Darul Ulum, Cikeretek. Klinik rame. Oke? Ya. Yuk, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini saya pengen jual warisan tanah engkong, tapi udah 4 tahun nggak laku-laku. Jual apa? Tanah. Jual tanah Iya di dekat Robelong, punya engkong saya. di Rawabelong, punya engkong. Iya. Gampang bu. Udah 4 tahun nggak Ya kan laku-laku. lu juga baru ketemu gue juga baru. Udah 2 kali saya kesini. Ya udah kerjain dulu. Cebok alat kelamin ibu, taruh di panci, kasih pandan 9 lembar, tulis saja ibu pakai tisu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, aduk-aduk 99 kali, sehari 3 kali. Laku nggak ditawar. Nanti laku nggak ditawar. Ya. Ini nomor HP ibu. Oh iya, mau privat? Ya, besok aja di Alana, saya kasih alamatnya ya. Privatnya di Hotel Alana, Sentul. Ya, Tuh Pak Haji terus dihitung tuh 99. iya, Sembari ngaduk. ya sambil ngaduk. Terus ntar airnya disiram. Saya kan tinggalnya di sini, di Jakarta Barat tuh, ke sono jauh. Nggak usah disiram. Udah aja lo aduk-aduk aja nanti beli. Tanah engkong saya alamatnya di sini. Datang. Jangan nawar. Bayar tunai gitu. Iya. Umur lo berapa? Jalan 60. Nggak sampai 60 hari laku. Iya udah. Ya lo kerjain dulu. Iya terus juga kontrakan saya sekarang laku, 05. Saya kan laki saya udah nggak ada tuh nyari makan. Ya sama, lo bikin lagi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Kontrakan saya di jalan ini banyak yang kontrak penuh, antri, inden. Gitu. Oke? Ya makasih Pak Haji. Yo, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Jajuli dari Bekasi. pertanyaannya apa? Jadi saya mewakilin anak saya, anak mantu. Pertanyaannya apa? Jadi si suaminya itu yang anak saya yang cowok, jadi dia kabur karena masalah kecemburuan. Anak bapak kabur yang cowok. Yang cowok, jadi karena masalah cemburu gitu. Yang cemburu siapa? Yang cemburu, iya anak sayanya itu. Anak bapak yang cowok cemburu. Iya.
Emang ada orang lagi cemburu? Jadi ya kurang tahu itu Pak. Kebanyakan kan yang cemburu perempuan. Ini yang cowoknya Pak. Yang Jadi jangan karena apa-apa pakai daster. ngelihat foto katanya mendengar ke apa namanya dia kan kerja di kantoran padahal temennya gitu Pak. Cuman pegangan tangan doang. Nah pas di hari pernikahan gitu. Cuman dia nggak ngikut. Anak saya itu yang cowok tuh. Jadi pas ngelihat nggak buka baju, cari baju di lemari ada foto itu yang naruhin, dia juga nggak ngerasain naruhin gitu. Yang istrinya itu yang naruh itu siapa tuh, akhirnya kabur, dia purik lah istilahnya. Purik Apa tuh ya, artinya marah purik? istilahnya, marah, cemburu. Anak bapak yang laki Ya, marah ngambek. cuman sampai sekarang itu udah 8 hari belum pulang, tahu di mana adanya gitu. Jadi maksud saya jadi dia tahu di mana adanya, jadi supaya pulang, supaya kembali lagi ke istrinya sekarang. Gampang Pak. Istrinya atau bapak yang mau ngerjain. Kalau bapak yang mau ngerjain, bapak cebok alat kelamin bapak taruh di panci. Nanti kasih pandan 9 lembar. Nanti tulis hajatnya. Anak saya pulang lagi sambil ngaduk. Kompornya jangan gede-gede sampai keluar asap. Bapak ngomong, nama anaknya siapa? Yang anak sayanya. Yang kabur. Yang kabur. Pak Roji. Pak Roji, Iya. pulang ya. Pulang. Pokoknya Pak Roji harus pulang. Pulang ya. Harus pulang. Pak Roji pulang. Pulang ya. Pulang. Nanti dia pulang. Diajak ngomong. Jadi zaman dulu Pak, zaman dulu. Zaman nenek saya, neneknya saya, mungkin nenek bapak. Itu kalau kakeknya kerja merantau ke Kalimantan, istrinya di kampung, kalau anaknya pada sakit, itu kalau masak nasi pakai dandang atau seeng, itu dibuka asapnya. Pada saat asapnya ngebul, dia ngomong, "Pak, pulang, anaknya sakit." Itu besok langsung bapaknya pulang. Karena dulu belum ada pager, belum ada HP, adanya ilmu telepati. Nah, bapak pakai itu. Pernah dengar gak ilmu ini? Ya, praktekin. Bukan aliran sesat. Ini bener. Namanya ilmu telepati. Pakai, panggil. Ya, nanti dia pulang. Amroji. Amroji bukan itu yang ngebom Bali. Pak Roji. Pak Roji. Pak Roji. Iya, panggilannya Oji gitu. Oh iya, keren Amroji. Ya, terima kasih Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Ini Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Trisnawati dari Bekasi. Ada charger gak dek? Pertanyaan apa Bu? Saya kan dari tahun 2022 nih investasi saham Pak. Terus sampai sekarang nih lossnya udah 60% Pak. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya biar saham saya harganya naik lagi gitu, biar saya bisa jual gitu. Lo colek dong alat kelamin lo, saham gue naik, saham gue naik, saham gue naik, nanti naik sahamnya. Oh, gitu aja Pak Haji. Iya, 9 kali colek alat kelamin taruh di bibir sekali. Colek alat kelamin lo 9 kali taruh di bibir sekali. Naik, naik, naik. Ulangi sampai 99 kali. Minimal sampai alat kelamin lo copot. Naik. Ya, bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf, 10 hari yang lalu saya udah lihat YouTube Bapak, langsung saya praktekin Pak Haji. Terus? Dari bangun jam 00 sampai mandi baca Quran, tahajud baca Quran, terus ya alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Ya. Tapi alhamdulillah juga ada sedikit-sedikit yang masuk, itu terutama debt collector gak datang lagi Pak, alhamdulillah. Maksudnya Bapak nggak mau kedatangan debt collector? Udah gak datang lagi. Udah nggak datang lagi? Iya, alhamdulillah. Bapak meraktekin ilmu RDI apa? Debt collector pada nggak datang? Itu celana kebalik sama direndam, direbus sama pandan, diminum Pak. Oh, jadi debt collectornya sekarang udah ketelan nih?
Iya. Alhamdulillah Pak Haji. Ilmu RDAY kadang ilmu nggak waras ya. Tapi hasilnya waras ya. Terus ini lagi Pak, satu lagi. Saya kan punya penyakit apa prostat sama itu. Punya penyakit prostat. Sama udah dioperasi apa belum? Belum. Ya jangan dioperasi. Ya, jangan. Gimana Pak solusinya Pak Haji? Bapak masih punya istri gak? Masih. Berani gak istri Bapak megang alat kelamin Bapak? Tapi dicocol-cocol ke pipinya? Gak berani. Sembuh. Lagi kasus Pak Haji. Kasus apa? Kasus rumah tangga. Hah? Lagi kasus rumah tangga lah. Oh, karena Bapak nggak punya duit Iya, nggak punya duit, betul lah. Ya udah, Bapak cari centong. Iya. Nanti alat kelamin Bapak dicentongin. Sembuh. 99 kali, sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 65. Enggak sampai 65 hari, nanti prostat Bapak sembuh. Gak usah dioperasi. Nanti kalau dioperasi, efeknya dibelek, nanti umurnya nggak panjang saya. Iya. Pakai centong aja. Ya, centong kayu. Bisa ada centongnya Pak Haji? Ada. Nanti dikasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ibu aja. Assalamualaikum. Ibu apa? Assalamualaikum. Saya dari Tangerang, Citra Raya. Diri Bu, biar kelihatan alat kelamin Ibu. Saya Yanti dari Citra Raya Cikupa, Tangerang. Pertanyaan apa? Iya, ini saya udah 4 tahun bisnis jadi mediator emas, mediator tanah, pabrik. Udah 4 tahun nggak deal. Ya nggak mungkin lah Bu, nggak mungkin. Di mana gitu salahnya? Lu tuh sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Oh iya. Enggak. Jawab. Iya bener. Tepuk tangan dong. Enggak, jadi nggak bisa saya Isya sama Asar gitu ya, badiah qobliyah gitu ya. Sholat badiah qobliyah itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, Iya, nanti belajar. 2 habis duhur, 2 sebelum asar itu. Iya, nanti belajar. Jangan bolong. Orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong punya motor cicilan. Iya. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Punya pasangan hidup cicilan. Iya, belum dapat nih pasangan hidup juga ini. Berarti nganggur dong alat kelamin lo. Iya, 3 tahun. Iya. Terus ini rumah saya juga lagi masalah ya, yang satu sebelah kejual karena buat bayar utang. Terus yang satunya lagi yang ditempatin ada yang balik nama surat saya. Aduh, pusing banget saya Pak. Makanya lo sholat badiah dulu, badiah qobliyah. Nanti selesai. Mana nggak ada kerjaan. Terus gimana kalau ini? Jadi itu aja badiah. Iya. Jadi Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Lihat hasilnya. Apalagi ini bulan Ramadan. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Ini bulan bagus, bulan penuh barokah. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Bisa? gitu, insya Allah. Nanti lo sholat badiah besok subuh. Iya. Ya, habis sahur. Sholat subuh, sholat badiah qobliyah dulu. Bisa? Bisa insya Allah. 2 sebelum subuh. Ya, Bapak. Sakit ini Pak, sakitnya sekarang parah gitu, pinggangnya sama tangannya gitu. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit. Oh gitu. Lu tuh susah kalau suruh mandi pagi. Dingin. Gemeter gitu. Gampang, mandi jam 00, kalau sehat. Oh iya. Pinggangnya diapain? Nggak usah, mandi aja nanti sembuh. Gitu ya. Jam 00. Ntar kalau udah sembuh, udah jangan mandi lagi jam 00. Nanti kan kambuh. Mandi lagi gitu doang. Terus tanah saya yang sekarang lagi proses di Polres karena dibalik nama orang, sama aja ya gitu. Sama, sholat badiah qobliyah. Nanti yang nakalin lo kan meninggal, lo tinggal melayat. Oh. Ya, Bapak-bapak. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Rijal Akbar, asal dari Jakarta Timur. Pertanyaannya? Saya pengen kaya raya tajir melintir, Pak Haji. Ya disesuaikan dulu sama muka lo. Kayaknya nggak ada orang kaya raya tajir melintir kayak lo. Mukanya dia disesuaikan. Ya, Pak Haji. Bikin takjub Allah. Ya. Bisa gak lo ibadahnya ekstrim, gantinya sedekah ekstrim? Bisa, Pak Haji. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Bisa? Bisa, Pak Haji. Ya udah, ntar gue tungguin kaya raya yang pasti. Ya? Ya. Oke. Yuk. Makasih, Pak Haji. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Widayati dari Depok. Saya kan dagang online Pak Haji. Nah, saya pengen laris manis dagangan saya. Sama kayak Bab Mas tadi. Bikin tajub Allah dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, bisa gak? Baca Quran gak bisa. Ya iya, lo mau laris manis baca Quran gak bisa. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya, dibaca. Iya. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin aladina gitu. Iya. Bisa? Ah, udah lu baca dulu, nanti gua ajarin. Pokoknya kalau lo ibadah ekstrim, ntar gua ajarin privat. Kayak ibu tadi nih dari Kalimantan. Iya. Dia nggak bisa ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Besok kita privat di Hotel Alana. Lalu tinggal jalanin dulu aja. Bisa? Insya Allah. Oke? Iya. Terus yang kedua ini Pak Haji, anak saya biar kembali sama saya gitu Pak Haji. Anak saya kan tinggalnya sama kakak ipar saya gitu. Gimana itu Pak Haji? Dipanggil dong. Panggil pakai centong, fotonya dicentongin. Panggil. Iya. Bisa? Yuk. Ya udah, makasih. Bapak Pak Haji. apa? Assalamualaikum. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hadi Sudarmaji bin Bandot Tua. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya supaya anak-anak saya sayang dan perhatian dengan saya, Pak. Ya udah, Bapak panggil namanya. Bapak panggil namanya. Maunya Bapak apa dipanggil kayak kucing kan, kalau nggak dipanggil nggak datang. Kalau datang dipanggil. Pus, pus. Ya. Nah, ayam juga kalau nggak dipanggil nggak datang. Ya. Nah, Bapak panggil. Sudah saya 2 kali ini, Pak, saya praktekkan. Dan memang kejadian dia sayang sama saya, cuman masih nggak 100% lah, Pak. Gitu, Pak. Anak saya. Diulang-ulang, Pak, nggak mungkin orang manggil Ya. kucing sekali. Diulang-ulang manggilnya, nggak mungkin manggil kucing sekali. Iya, Pak. Nggak mungkin. Oke. Pus. Ulang-ulang, manggil lagi, ulang-ulang. Ya, terima kasih, Ulang Pak. lagi, ulang lagi. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Yang kedua, ini kaki saya, Pak, sakit, Pak. Kalau buat berjalan bengkak. Gampang, Pak, dicentongin. Tidak ada orang sakit tanpa dicentongin. Dicentongin, Pak, nanti sembuh. Dicentongin. Oke, terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Yo, wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sarah. Pertanyaan apa, Rah? Sebenarnya saya kesini nggak niat ya. Tadi kebetulan saya lewat sini jalan-jalan, lihat-lihat, cari peluang usaha. Tapi sebenarnya saya memang lagi galau gitu. Pas kebetulan ketemu sama Mas Imam di masjid, kata Mas Imam nanya alamat ke saya, pengen kesini. Terus saya bawa motor kan, kata saya ikut aja sama saya sekalian saya pulang gitu. Ya saya pikir kebetulan kan saya lagi galau juga nih, pengen nanya aja sekalian kesini gitu. Berhubung saya lagi galau di rumah, lagi ada masalah. Kebetulan tadi habis dari rumah sakit nganterin ibu saya dari RS, habis cuci darah, ada masalah sama suami saya di jalan, langsung saya pulang, belum pulang sampai sekarang. Permasalahannya memang sekarang ekonomi saya lagi kacau ya, soalnya mau lebaran nggak ada modal gitu Pak Haji.
Sekarang lu punya masalah, yang bikin masalah lu siapa? Suami Allah. saya. Udah lu tinggal datang ke Allah aja, nanti Allah perbaikin masalah lu. Lu datang ke Allah, bikin tajub Allah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran gitu. Nanti masalahnya diselesaikan sama Allah. Iya. Ngapain lu kabur-kaburan? Jangan. Udah aja datang ke Allah, nanti bilang, Allah, gue butuh modal ya 10 miliar minggu ini ya. Iya. Udah ngomong kan ayat, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Lu minta aja 10 miliar, Iya. pasti Amin. dikasih. Amin. Oke? Oke. Caranya? Minta kok caranya. Lu minta nanti sama anak yatim. Iya. Saya ada orang linglung ngasih modal saya 10 miliar. Yang orangnya ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan yang ngaceng. Nanti anak yatim, amin. Oke? Oke. Ya. Terima kasih.